Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Semoga saya tidak mengganggu aktivitas sibuk dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ismalia dari kelas 10 IPA 2. Bersekolah di Semansa 1 Siak Hulu. Nama kepala sekolah Bapak Haji Martius dan guru pembimbing geografi Bu Teti Epi. Baiklah, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis sesungguhnya mempunyai arti yang sangat luas dan sukar untuk didefinisikan secara tepat. Beberapa ahli telah mencoba mendefinisikan dari sudut pandangnya masing-masing, sehingga muncul beberapa istilah tentang sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis adalah suatu sistem perangkat yang dapat melakukan pengumpulan, penyempurnaan, pengembalian kembali, transformasi, dan visualisasi dari data spasial bumi untuk kebutuhan tertentu. Menurut Aronoff tahun 1989, secara umum, sistem informasi geografis merupakan sekumpulan prosedur secara manual maupun berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data bereferensi geografik. Jika definisi-definisi tersebut diperhatikan, maka sistem informasi geografis dapat diuraikan menjadi beberapa subsistem berikut. 1. Data input. Sistem ini bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Subsistem ini pula yang bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasi format-format data aslinya ke dalam format yang dapat digunakan oleh sistem informasi geografis. 2. Data output. Subsistem ini menampilkan atau menghasilkan keluaran seluruh atau sebagian basis data, baik dalam bentuk soft copy maupun bentuk hard copy, seperti tabel, grafik, peta, dan lain-lain. 3. Data manajemen. Subsistem ini mengorganisasikan baik dan spesies maupun atribut ke dalam sebuah basis data sedemikian rupa sehingga mudah dipanggil, diupdate, dan diedit. 4. Data manipulasi dan analisis. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis merupakan sistem kompleks yang biasanya terintegrasi dengan lingkungan sistem-sistem komputer yang lain di tingkat fungsional dan jaringan. Sistem informasi geografis terdiri dari beberapa komponen berikut. 1. Perangkat keras. Sistem informasi geografis dijalankan pada perangkat keras. Dalam hal ini, subsistem komputer untuk melakukan penyimpanan dan pemrosesan data. 2. Perangkat lunak. Bila dipanggil di sisi lain, sistem informasi geografis juga merupakan sistem perangkat lunak yang tersusun secara modular, di mana basis data memegang peranan kunci. 3. Data dan informasi geografis. Sistem informasi geografis dapat mengumpulkan dan menyimpan data dan informasi yang diperlukan baik secara tidak langsung maupun cara mengimportnya dari perangkat-perangkat lunak sistem informasi geografis yang lain maupun secara langsung dengan cara mitigasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya ke tabel-tabel dan laporan dengan menggunakan Kerbot. 4. Manajemen. Suatu proyek sistem informasi geografis akan berhasil jika dimanage dengan baik dan dikerjakan oleh orang-orang memiliki keahlian yang tepat pada semua tingkatan. Dalam beberapa kerja sistem informasi geografis ada beberapa hal, yaitu masukan atau input, proses dan keluaran atau hasil atau output,
Secara simpel, tahapan kerja sistem informasi geografis adalah sebagai berikut. 1. Masukkan data atau data input. Subsistem ini masukkan data bertugas untuk mengumpulkan dan mempersiapkan data spasial dan atribut dari berbagai sumber. Sistem ini juga bertanggung jawab dalam mengkonversi atau mentransformasikan format data asli ke format atau bentuk yang dapat diterima dan dapat dipakai dalam sistem informasi geografis. Masukan data yang tepat merupakan prasyarat dalam analisis dan pemodelan sistem informasi geografis. Masukan data di dalam sistem informasi geografis adalah semua data spasial informasi geosfera yang dapat berwujud tabel, grafik, data digital, foto udara, peta, dan lain-lain. Informasi litosfera yang merupakan masukan dalam sistem informasi geografis tersebut meliputi informasi litosfera, fotosfera, hidrosfera, biosfera, antroposfera, dan atmosfera. Masukan data tersebut perlu untuk dikontrol kualitasnya karena masukan tersebut sangat menentukan kualitas hasil yang diperoleh. Di dalam sistem informasi geografis, cara pemasukan data dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu yang pertama penyiaman, yang kedua digitasi, dan yang ketiga tabulasi. Masing-masing cara tersebut memberikan data dengan struktur dan karakteristik yang berbeda. 1. Penyiaman, yaitu proses pengubahan data gratis kontinue menjadi data gratis diskrit yang terdiri atas sel-sel penyusun gambar atau piksel, atau penyiaman dapat dari sensor atau penyiaman data grafis analog atau peta. Ciri hasil penyiaman berupa struktur data raster, informasi bersifat implisit atau setiap warna atau rona yang berbeda diwakili oleh nilai piksel yang berbeda. 2. Digitasi, yaitu proses pengubahan data grafik analog menjadi data gratis digital. Dari proses digital ini dihasilkan struktur data vektor. Data disimpan dalam bentuk titik atau poin, garis atau segmen atau line, dan bidang atau area poligon. 3. Tabulasi, yaitu pemasukan data atribut atau semua informasi dan tabel yang dirujukan pada posisi geografis melalui pembuatan tabel. 2. Pengolahan data. Subsistem pengolahan data pada dasarnya dapat dimanfaatkan untuk menimbun dan menarik kembali dari arsip data dasar. Pengorganisasian data dalam bentuk arsip dapat dimanfaatkan dalam subsistem pengolahan data. Fungsi dari sistem pengolahan data adalah untuk pengorganisasian data ke ruangan, pengambilan, dan analisis data. Masukan data dalam sistem informasi geografis selanjutnya disimpan di dalam basis data atau database dalam memori komputer. Jika diperlukan, data yang tersimpan dapat dipanggil, dikoreksi, dilakukan klasifikasi, pengharkatan, manipulasi dengan data lain, atau diproses dengan formula tertentu, sehingga diproses keluaran baru. Sistem informasi basis data dalam data geografis merupakan koleksi data bereferensi spasial atau geografis disimpan secara bersama-sama, tanpa terjadinya pengulangan, untuk aplikasi pada berbagai kajian seoptimal mungkin. Dalam geografis mempunyai 3 komponen, lokal geografis atau berupa aplikasi absolut dan lokasi relatif, atribut atau dapat berupa data nominal, ordinal, interval, dan ratio, serta waktu atau yang menunjukkan saat data dimasukkan.
Sistem informasi geografis secara bertahap dibangun berdasarkan sistem pengolahan basis data atau database manajemen sistem. Menurut Valenzuela tahun 1991, ada dua pendekatan dalam menggunakan sistem pengolahan basis data, yaitu yang pertama, sistem pengolahan basis data yang mengelola data spasial dan data non-spasial bersama-sama, sedangkan data spasial dikelola langsung oleh sistem informasi geografis. Analisis data dan simulasi. Subsistem ini menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan oleh sistem informasi geografis dan berfungsi untuk membedakan data yang akan diproses dalam sistem informasi geografis. Subsistem ini dapat digunakan untuk merubah format data, mendapatkan parameter, dan melalui proses dalam pengolahan data, dapat pula diketahui hambatan yang timbul. Salah satu kelebihan sistem informasi geografis adalah pada stimulasi dan menghasilkan informasi baru berdasarkan data yang ada. Contoh simulasi dan analisis data sistem informasi geografis adalah penyuntingan untuk pemutakhiran data. Penyuntingan dalam hal ini dikaitkan dengan pemutakhiran atau updating data. Misalkan dalam revisi peta tematik digital dapat dilakukan secara langsung tanpa perlu mitigasi dari awal lagi. Interpolasi spasial. Pada interpolasi spasial, dimungkinkan pembuatan peta baru dengan menggunakan peta yang tersedia pada basis data. Misalnya dalam pembuatan peta lereng dan peta ketinggian, dapat diperoleh dari interpolasi data kontur dan data ketinggian yang ada dalam basis data. Tumpang susun atau overlay peta. Peta-peta dari berbagai tema dapat ditumpang susun sehingga menghasilkan satuan-satuan pemetaan baru dengan informasi baru. Operasi tumpang susun dapat dilakukan melalui map crossing, kalkulasi peta, dan tumpang susun dengan bantuan tabel 2 dimensi. Keluaran data output. Sistem ini berfungsi untuk menanyakan maupun hasil analisis data geografis secara kualitatif maupun kuantitatif. Keluaran sistem informasi geografis dapat berupa peta cetakan hard copy, rekaman atau soft copy, dan tayangan display. Keluaran data ini dapat diwujudkan dalam bentuk grafik, peta, tabel, atau hadiah olahan statistik. Melalui keluaran ini, pengguna dapat melakukan identifikasi informasi yang diperlukan sebagai bahan dalam pengambilan kebijakan maupun perencanaan. Baiklah, hanya segitu yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.